Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3866 terkubur di bawah jurang naga. Ada sebuah legenda di makam dewa. Menurut legenda, makam dewa adalah sudut surga dan dunia dewa di dunia roh. Ketika 3000 Dauzun mengepung dan memusnahkan orang-orang Tuntian, makam dewa didorong ke dalam kehampaan dan melayang di sini. Namun, orang-orang Tuntian tidak mati, dan mereka menekan 3000 Dauzun dengan kekuatan Tongtian. Mereka dikurung di makam dewa surga, memaksa mereka untuk menuliskan apa yang telah mereka pelajari. Ini adalah harta karun di makam dewa. Tetapi sekarang, setelah bertahun-tahun, banyak praktisi di makam dewa surga mencoba menemukan harta karun itu dengan sia-sia. Sampai bertahun-tahun yang lalu, Master Formasi Kong Lu datang dari dunia bawah dan mencari langit di makam surgawi dengan kekuatan formasi surgawi, dan akhirnya menemukan beberapa tanda harta karun. Sambil memegang perkamen di tangannya, Lin Bai membukanya dengan lembut. Ada banyak kata-kata kecil di atasnya, yang semuanya adalah jejak pencarian harta karun Kong Lu. Burung gagak itu melompat ke bahu Lin Bai dan bersama-sama melihat perkamen itu. Dengan teks satu persatu ke matanya, Lin Bai tampaknya melihat jejak harta karun itu. Aku selalu penasaran. Jika harta karun 3000 Dauzun benar-benar ada, bagaimana mungkin dia tidak pernah ditemukan oleh praktisi manapun selama bertahun-tahun? Semua yang di atas ada di langit dan bumi, yang berada di bawah kendali kepala biara. Jika ada praktisi yang pandai dalam mata ajaib dan eksplorasi harta karun, dan sarana di tangan mereka tidak terbatas, bagaimana mungkin banyak orang tidak menemukan apapun? Jika Anda memikirkannya, hanya ada satu kemungkinan. Yaitu, harta karun 3000 Dauzun ditutupi oleh susunan yang sangat kuat. Susunan Dharma itu seperti susunan besar yang menyegel harta karun dari makam para dewa dan dewa. Itu tidak dapat dirasakan, apalagi ditemukan. Berdasarkan hal ini, saya bekerja sama dengan seorang teman yang bertugas mengolah perkakas. Dia menempa sejenis kumbang boneka yang dapat terbang di atas makam dewa. Saya membakar semacam susunan di atas kumbang yang dapat mendeteksi susunan rahasia. Ketika kumbang terbang di atas makam para dewa, saya merasa ada banyak susunan, tetapi setelah mengidentifikasinya satu persatu, tidak ada satupun yang saya cari. Tetapi saya tidak menyerah. Saya telah mencarinya selama bertahun-tahun. Akhirnya, umpan balik dari kumbang membuat saya menilai terlebih dahulu bahwa ada 3 tempat di mana 3000 harta karun mungkin terkubur. Pertama, Gunung Badai di kedalaman lapisan es dan Gunung Salju, yang merupakan tempat pertama yang saya jelajahi bersama teman-teman saya, tetapi setelah kami pergi ke sana, tidak ada yang bisa diperoleh kecuali iblis yang tak ada habisnya. Kedua, di bawah kota Tianqi, ada harta karun 3000 Dauzun. Setelah bertahun-tahun menjelajah di kota Tianqi, meskipun kami belum menemukan harta karun 3000 Dauzun, kami telah menemukan rumah makam para pendahulu yang mendirikan kota Tianqi pada tahun-tahun itu. Itu juga tempat di mana makam-makam ini berada. Aku menjadi musuh dengan banyak teman. Pada akhirnya, aku hanya bisa mati dengan kebencian. Meskipun aku tahu aku sudah kehabisan akal, aku tidak dapat menemukan tanah harta karun ketiga. Tetapi menurut penilaianku, tidak ada gunung salju besar, dan kota Tianqi juga tidak, jadi hanya ada satu tempat yang tersisa. Di tempat itu, aku tidak kembali ketika formasi kumbang terbang menjauh. Aku merasa bahwa kumbang itu tampaknya telah memasuki ruang khusus, yang hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Tempat ini adalah pemakaman naga. Awalnya, kami ingin menjelajahi kota Tianqi. Kalau kami tidak menemukan harta karun itu, kami akan pergi ke Gua Naga untuk berjalan-jalan, tetapi kami tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi. Ah! Ketika teks itu ditulis di sini, teks itu berhenti tiba-tiba. Menyingkirkan gulungan itu, mata Lin Bai menunjukkan jejak kengerian. Kong Lu mencari selama bertahun-tahun di makam Dewa Surga, dan memastikan bahwa ada 3 tempat di mana 3000 harta Tao dikuburkan. Mereka telah mencari di kedalaman gunung salju besar dan kota Tianqi, tetapi mereka tidak menemukannya, jadi hanya ada satu tempat yang tersisa. Kubur Jurang Naga. Lin Bai ingat bahwa tempat itu adalah salah satu dari 2 klan pembudidaya hantu utama di makam dewa. Ada banyak pembudidaya hantu yang kuat di bawah lubang pemakaman naga. Setelah pergi ke medan perang Kingsu, Lin Bai masih memiliki rasa kagum pada pembudidaya hantu. Bagaimanapun, meskipun makam naga tidak sering muncul di makam dewa surga, reputasi makam naga membuat kota Tianqi tidak berani mendekatinya dengan mudah. Mengetahui lokasi 3000 harta Tao, Lin Bai berniat untuk pergi mengubur naga itu. Tetapi Lin Bai tidak sepadan dengan itu. Dewa raksasa sekarang sedang menyembuhkan di dekat makam naga. Burung gagak, apakah kau pernah ke makam naga? Lin Bai merenung sejenak dan bertanya kepada burung gagak.
Meskipun Lin Bai datang ke makam dewa untuk waktu yang lama, pemahamannya tentang makam dewa jauh lebih rendah daripada burung gagak. Burung gagak telah mengembara di makam dewa selama bertahun-tahun dan telah pergi ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi Lin Bai. 4 kota utama Teran, wilayah iblis, dan medan perang Kingsu, semuanya memiliki bayangan burung gagak. Mengubur jurang naga. Aku pernah ke sana. Di sana ada jurang yang dalam, di mana tidak ada dasarnya. Kultivasi hantu menempel pada dinding batu di kedua sisi dan mengukir gua untuk berlatih. Semakin dalam naga dikubur, semakin gelap. Itu adalah kegelapan yang tidak dapat dibubarkan oleh matahari dan bintang. Semakin kuat perbaikan hantu, dia bersembunyi di bagian bawah Yuan Naga yang terkubur. Aku belum pernah ke dasar makam Gua Naga. Terakhir kali aku pergi untuk mengubur Gua Naga adalah karena seorang kaisar hantu ingin mencurinya, tetapi sebelum dia mendapatkannya, dia dikejar dan dibunuh oleh Gui Xiu dan melarikan diri. Lin Bai, tidak mudah untuk mengubur Yuan Naga. Lubang pemakaman naga sangat kecil, dan sumbernya jauh lebih sedikit daripada Kingsu. Ada begitu banyak sekte hantu yang tinggal di dalamnya. Jika kamu memasukinya secara tidak sengaja, kamu hampir tidak dapat melarikan diri. Crow memiringkan kepalanya dan memberi tahu Lin Bai semua berita dalam benaknya. Keluar dari sini dulu, lalu ganggu. Mendengar perkataan burung gagak itu, hati Lin Bai diselimuti kabut. Lin Bai tidak tahu tentang pemakaman Yuan Naga, dan sulit bagi Lin Bai untuk pergi ke sana sesuka hati. Setelah meninggalkan tempat ini terlebih dahulu, dia akan mencoba mencari tahu kebenaran dan kepalsuan pemakaman Yuan Naga, agar dapat memiliki cara yang lebih baik untuk mengatasinya. Setelah mengumpulkan semua pendapatan dari makam Kong Lu ke dalam kantong penyimpanan, Lin Bai mengeluarkan cermin langit dan melihat 3 sosok lelaki tua berjanggut putih muncul di cermin. Mereka masih di ujung kekuatan mereka, tidak dapat bergerak maju. Dengan paksa, ketiganya masih mulai kembali. Sepertinya sangat menarik untuk mengamati cermin langit. Setelah kamu pergi, kamu harus mempelajarinya dengan saksama. Setelah bermain-main dengan kaca langit, Lin Bai memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan lagi dan meninggalkan aula. Ketika Lin Bai berjalan keluar dari aula, sebuah pintu cahaya muncul lagi di alun-alun. Lin Bai masuk ke dalamnya dan meninggalkan rumah makam Kong Lu. Di sebuah gua di pegunungan yang tertutup salju. Lelaki tua berjanggut putih, Ning Rou dan Yuan Shu muncul di dalam gua. Wajahnya pucat dan napasnya tidak teratur, tetapi tidak banyak luka di tubuhnya. Paling-paling, ia menghabiskan banyak kekuatan spiritual dan pikiran. Sebaliknya, Yuan Shu dan Ning Rou sangat menderita. Setelah meninggalkan rumah makam, mereka segera tersebar di dalam gua, ditutupi dengan bekas luka dan berlumuran darah, mengubah mereka menjadi manusia darah. Banyak harta di dalam tas penyimpanan telah habis, dan keluarga itu dilubangi untuk menyelamatkan hidupnya. Jika bukan karena lelaki tua berjanggut putih yang merasa bahwa ia tidak siap kali ini, ia berencana untuk kembali ke rumah. Kalau tidak, mereka akan mati dalam serangan itu dalam waktu singkat 1,5 jam. Bab 3867, Membunuh untuk membungkam saksi. Di dalam gua, Ning Rou dan Yuan Shu bersandar lemah pada yang kuat. Meskipun wajah lelaki tua itu sedikit pucat, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Dia berkata dalam hatinya, meskipun perjalanan ini berbahaya, tetapi untungnya, dia juga mendapatkan banyak harta karun. Dia juga menemukan pintu masuknya. Ketika dia lebih siap di masa depan, dia bisa mencari harta karun lagi. Kong Lu membuat jalan buntu, bukan tanpa meninggalkan cacat, tetapi juga meninggalkan beberapa harta karun di pelabuhan tanpa jalan buntu, sebagai hadiah karena berjalan melalui jalan buntu. Namun, jalan buntu selalu merupakan jalan buntu. Jalan itu tidak akan pernah bisa sampai ke rumah makam Kong Lu yang sebenarnya. Harta karun yang dia dapatkan baru saja dikumpulkan oleh Kong Lu saat itu. Meskipun berharga, itu jauh lebih sedikit daripada 3 harta karun Lin Bai. Saat itu, Luo Cadandan milik Wang Qi ditemukan dalam perjalanan menuju kematian. Hari ini, lelaki tua Baisu, Ning Rou dan Paman Yuan pergi ke jalan buntu dan menemukan beberapa harta karun, tetapi semuanya dimiliki oleh lelaki tua itu sendiri. Sebagai alat yang akan digunakan, Ning Rou dan Yuan Shu membayar harga yang mahal, tetapi tidak mendapatkan apapun. Sekarang setelah meninggalkan makam Kong Lu, lelaki tua berjanggut putih itu perlahan menatap Ning Rou dan Paman Yuan, dan berkata dengan senyum muram, karena kalian sudah keluar, kalian tidak memiliki nilai guna. Untuk memastikan bahwa pintu masuk ini tidak ditemukan oleh orang lain, kalian. Yuan Shuhe dan Ning Rou tampak putus asa. Paman Yuan segera berlutut di tanah dan berseru, Tuan, jangan khawatir. Kami tidak akan pernah membocorkan apapun di sini. Tuan, tolong lepaskan kami.
Ningrou bersandar di dinding, tidak belajar memohon belas kasihan seperti Paman Yuan, hanya mencibir. Ningrou sangat jelas dalam hatinya bahwa harta karun sebenarnya di rumah makam Kong Lu belum ditemukan, dan harta karun yang mereka dapatkan hanyalah sudut gunung es. Untuk memastikan bahwa hal-hal di sini tidak diketahui oleh orang lain, cara terbaik adalah membunuh semua orang dalam. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Dan Ningrou adalah pintu aliansi harimau, dia secara alami tahu sifat pemimpinnya. Sebenarnya, jika identitas Ningrou dan lelaki tua Baisu dipertukarkan, mungkin Ningrou tidak akan ragu untuk membunuh lelaki tua itu dan Paman Yuan, sehingga untuk memastikan bahwa rahasia rumah makam tidak akan terungkap. Menghadapi permohonan belas kasihan Paman Yuan, lelaki tua berjanggut putih itu mendengus dan mengangkat tangannya. Kekuatan teror itu dilepaskan dan hati serta jiwanya hancur. Sebagai orang kuat di 7 perampokan, mudah bagi lelaki tua berjanggut putih itu untuk membunuh Paman Yuan, yang sekarang terluka parah. Setelah membunuh Yuan Shu, tatapan dingin lelaki tua itu jatuh pada Ningrou dan terkekeh, jika kamu punya kata terakhir, ingatlah untuk memberiku mimpi. Satu tangan terangkat, langsung ke tubuh Ningrou. Ningrou tidak dapat memejamkan mata dan melihat ke langit sambil mendesah panjang, menunggu datangnya kematian. Namun pada saat ini, lelaki tua berjanggut putih itu tiba-tiba merasakan napas yang bergejolak di dalam gua. Ada retakan di dinding batu dan seorang pemuda keluar dari sana. Lelaki tua berjanggut putih itu mundur 2 langkah dan menatap Lin Bai. Kau tidak mati. Lelaki tua berjanggut putih itu berteriak ngeri. Ketika mereka kembali, mereka tidak menemukan jejak Lin Bai. Mereka mengira Lin Bai telah kehilangan jiwanya dalam formasi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lin Bai akan tiba-tiba muncul saat itu. Lin Bai muncul di dalam gua, melihat lelaki tua berjanggut putih itu, lalu mengalihkan pandangannya, jatuh pada Yuan Shu dan Ningrou, yang baru saja meninggal. Dia berkata sambil tersenyum tipis, Nona Ningrou, saya katakan bahwa jika Anda mencari kulit dengan seekor harimau, Anda harus memiliki kemampuan untuk melawan seekor harimau. Ningrou tertawa sedih, dia lemah, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Lelaki tua berjanggut putih itu mengalihkan pandangannya dan melihat bahwa Lin Bai tidak terluka. Ia langsung mengerutkan kening dan bertanya, kemana saja kau, nak? Lin Bai terkekeh dan berkata, aku berbalik dengan santai, tetapi aku tidak menemukan harta karun apapun, jadi aku keluar. Lelaki tua berjanggut putih itu berjalan perlahan dan tanpa suara, menghalangi jalan keluar gua. Ia tidak ingin Lin Bai pergi. Melihat tindakan lelaki tua itu, Ningrou berkata kepada Lin Bai dengan lemah, ia ingin membunuh kita semua. Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa rahasia tempat ini tidak akan terungkap. Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa ketika ia pertama kali keluar, ia merasa bahwa Paman Yuan sepertinya baru saja meninggal dan bertanya-tanya. Sekarang ia mendengar penjelasan Ningrou dan langsung mengerti. Itu ide yang bagus. Lin Bai tersenyum. Nak, karena kau keluar dari sini hidup-hidup, kau bisa pergi ke neraka sekarang. Selama kalian semua mati, tempat ini tidak akan terbongkar. Saat ia berbicara, lelaki tua berjanggut putih itu mengambil kultivasi 7 kesengsaraan dan memukul Lin Bai dengan satu tangan. Kekuatan dahsyat menggulung langit dan bumi, menderu dan bergulung, disertai guntur. Pelepasan telapak tangan ini, sebenarnya bercampur dengan kekuatan guntur yang dahsyat. Sulit untuk menghadapi 7 perampokan di Daojing. Mata Lin Bai berbinar, dan 3 segel Tao di tubuhnya bergerak bersama, membuat kultivasi Lin Bai mendekati keadaan 3 perampokan. Pedang Iblis Senbing, 2 pedang terbang, dan 5 elemen Senlei Jue semuanya sedang berjalan saat ini. Cahaya pedang dan bayangan pedang meraung di dalam gua, dan menghadapi lelaki tua berjanggut putih itu. Boom! Suara memekakkan telinga menyebar dari suara itu, bergema sejauh 100 mil. Meskipun Baisu dan Lin Bai berusaha sekuat tenaga untuk menekan gerakan dan keheningan, dan tidak ingin ketahuan oleh orang-orang kuat dari klan kucing putih dan binatang buas salju, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimanapun, itu adalah tabrakan kekuatan di permukaan jalan. Jika tidak ada suara, itu tidak mungkin. Pada saat pertarungan mereka, dunia bergolak, bumi berguncang, dan seluruh area terlarang gunung salju berguncang hebat. Pada saat itu, beberapa anggota kuat dari klan kucing putih dan binatang buas salju terbangun, dan mereka meninggalkan pintu yang tertutup untuk bergegas ke tempat perang. Orang tua Baisu juga terkejut. Meskipun dia tidak mencoba yang terbaik, dia adalah kultivasi Qiji Daojing. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Lin Bai, sebagai kultivasi kuasi Tao, memiliki kekuatan untuk menahan serangan ini. Kamu. Pupil mata lelaki tua berjanggut putih itu membesar, menunjukkan warna terkejut.
Di mana teman-teman, datang ke tanah klan iblis kita, aku tidak tahu tuannya. Tiba-tiba, sebuah suara dengan kemarahan datang dari luar gua. Baik Lin Bai maupun Bai Su merasa bahwa ada beberapa orang kuat di jalan lima kesengsaraan, jadi mereka segera mendekat ke sini. Di antara mereka, satu atau dua praktisi telah mencapai tingkat Kijidao. Mereka seharusnya menjadi pemimpin teratas dari klan kucing putih dan binatang buas salju. Lelaki tua berjanggut putih dan Lin Bai tidak berada di tangan, tetapi untuk sementara waktu semuanya tenang. Lin Bai tampak tenang. Dia menyebarkan persepsinya dan melihat yang kuat di luar. Dia menemukan bahwa ada lusinan klan iblis di atas tingkat jalan Wuba, mengelilingi tempat itu. Dan banyak klan iblis datang ke arah ini. Lelaki tua Bai Su juga tahu bahwa semuanya dalam masalah. Dia ingin membunuh Lin Bai dan Ning Rou dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Bai akan melawan, dan kedua kekuatan itu saling bertabrakan, menyebabkan suara keras, yang mengejutkan yang kuat dari kucing putih dan binatang buas salju. Keluarga di sini. Lelaki tua berjanggut putih itu menjadi tenang, menatap Lin Bai dengan serius dan berkata, di luar sana telah dikelilingi oleh orang-orang kuat dari kucing putih dan binatang buas salju. Jika kita tidak bergandengan tangan, aku khawatir tidak ada yang bisa keluar dari sini hari ini. Lin Bai mencibir, kamu salah, kamu yang tidak bisa keluar, bukan aku. Sejak aku datang ke sini, aku siap bertarung dengan klan iblis. Bab 3868 Selamat tinggal. Di luar gua, sekelompok iblis dan dua orang tua berjubah hitam, dengan mata tajam, menatap lurus ke gua di depan mereka. Apa yang mereka rasakan tadi berasal dari gua. Dari 7 perampok di klan kucing putih dan binatang salju. Mereka tutup sepanjang tahun. Jika bukan karena gunung salju di daerah terlarang, mereka tidak akan meninggalkan jalan setapak itu. Melihat ke gua, keduanya saling memandang dan bergumam. Gua ini sudah ada di sini sejak lama. Kucing putih dan binatang salju telah datang ke sini berkali-kali, tetapi tidak terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin seseorang menyelinap ke klan kucing putih dan binatang salju dan bersembunyi di sini? Di belakang 27 perampokan ini, ada sekitar ratusan orang kuat dari 6 dan 5 perampokan, berdiri dengan anggun di udara. Napas semua kultivasi diri melonjak, dan kekuatan senjata sihir dan seni sihir bergema di antara langit dan bumi. Siapapun yang berani mengambil kepala di gua akan langsung dihancurkan. Teman-teman tahu di dalam, muncullah sebentar. Dua orang kuat dari alam 7 perampok itu melantunkan mantra. Di dalam gua, lelaki tua berjanggut putih itu memiliki wajah yang bermartabat. Meskipun dia juga merupakan kultivasi Qiji Dao Jing, dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual dan pikiran di rumah makam Kong Lu. Sekarang dia masih ingat untuk memulihkan diri di masa depan. Jika dia bertarung dengan kucing putih dan binatang buas salju, dia pasti akan kehilangan lebih banyak daripada yang dia dapatkan. Baru saja dia mengusulkan untuk bergandengan tangan dengan Lin Bai untuk melarikan diri, tetapi dia juga ditolak oleh Lin Bai, yang membuat lelaki tua Bai Su marah. Ketika dia ingin memanfaatkan hutan putih kota, dia tidak dapat memanfaatkan pikiran lelaki tua itu untuk melarikan diri. Taktik ini sama dengan yang ada di makam Kong Lu. Lin Bai tidak jatuh cinta padanya di makam Kong Lu. Sekarang setelah dia keluar, dia tidak akan jatuh ke dalam perangkap. Selain itu, seperti yang dikatakan Lin Bai sendiri, karena dia berani datang ke sini, dia siap untuk melawan kucing putih dan binatang buas salju. Meskipun dikelilingi oleh kucing putih dan binatang buas salju, Lin Bai masih memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri. Mengenai harta karun di sini, harta karun terpenting di rumah makam Kong Lu telah diperoleh oleh Lin Bai. Beberapa harta karun yang tertinggal di ujung jalan buntu rusa mungkin sangat berharga, tetapi jika tidak tersedia, Lin Bai tidak akan terlalu tertekan. Kita tidak harus bergandengan tangan. Kita bisa menempuh jalan kita sendiri. Lin Bai terkekeh dan berjalan keluar dari gua. Namun, cahaya mata meredup di dinding. Ning Rou ingin meminta Lin Bai untuk membawanya, tetapi kemudian Ning Rou teringat akan temperamen Lin Bai. Dia hampir sama dengan lelaki tua berjanggut putih itu. Mereka berdua adalah rubah. Saat ini, Ning Rou berpikiran terbuka. Dia tahu bahwa ketika dia meninggalkan kota Tianqi, lelaki tua berjanggut putih itu akan mengikuti mereka. Dia juga tahu bahwa Lin Bai telah menebak keberadaan lelaki tua berjanggut putih itu. Bahkan Ning Rou menebak bahwa Lin Bai mungkin tahu bahwa lelaki tua berjanggut putih itu mengikuti mereka, tetapi dia tidak menunjukkannya. Ning Rou tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan perkataan Lin Bai, jika kamu memiliki kemampuan untuk melawan harimau demi kulit, kamu harus memiliki kemampuan untuk melawan harimau.
Jika kamu tidak memiliki kemampuan ini, kamu hanya bisa menunggu untuk dimakan oleh harimau itu. Ketika Lin Bai berjalan pergi, sisa matanya menyapu Ningrou, tetapi dia menggelengkan kepalanya, membawamu pergi dari gunung salju ini, apakah kamu bisa hidup atau tidak tergantung pada kemampuanmu sendiri. Sambil berbicara, Lin Bai meraih bahu Ningrou. Dengan sekejap bentuk tubuhnya, dia muncul di luar gua. Lelaki tua berjanggut putih itu mengikutinya. Meskipun Lin Bai tidak setuju untuk bergandengan tangan, jika Lin Bai dapat menarik perhatian kucing putih dan binatang buas salju terlebih dahulu, itu mungkin memberinya lebih banyak kesempatan untuk melarikan diri. Lin Bai dan lelaki tua berjanggut putih itu muncul satu demi satu di luar gua. Orang-orang kuat dari kucing putih dan binatang buas salju itu segera melihat dengan mata tajam. Tuan-tuan, jika kalian menyusup ke area terlarang klan iblis kami, apakah kalian tahu bahwa ini adalah hukuman mati? Dua orang kuat di alam jalan tujuh perampok itu meraung dengan kata-kata dingin dan mata pembunuh. Tentu saja aku tahu. Lin Bai tersenyum, cahaya guntur dewa lima warna mengalir di tubuhnya, dan dua pedang terbang-terbang ke kiri dan kanan. Kalau begitu tidak perlu bicara lagi. Tinggalkan hidupmu. Dua orang kuat dari jalan tujuh perampok itu tiba-tiba meluncurkan tangan mereka, dan kekuatan membelah langit dan menutupi bumi meraung ke arah lelaki tua Lin Bai dan Bai Su. Dalam sekejap, lelaki tua berjanggut putih itu mengerahkan segenap tubuhnya, mengeluarkan hanya beberapa harta karun dari tas penyimpanan, dan mulai bertarung dengan keras. Lin Bai menjalankan pedang terbang itu dan, dengan restu tiga segel Tao, berhadapan dengan yang terkuat dari tujuh perampok itu. Namun, jelas bahwa kultivasi dari tujuh perampok itu jauh lebih baik daripada lelaki tua berjanggut putih itu. Setelah satu pukulan, tujuh lubang Lin Bai berdarah dan napasnya tidak teratur. Sungguh menakjubkan. Selamat tinggal. Setelah Lin Bai terkekeh, pedang terbang itu berbalik dan pedang Lin Bai terangkat. Berhenti. Melihat Lin Bai mundur, sekelompok orang kuat klan iblis berbondong-bondong untuk membunuh Lin Bai. Lin Bai mengangkat kepalanya dan menatap langit. Awan petir langsung berkumpul dan memekakkan telinga. Guntur menderu ke semua makhluk hidup. Kekuatan dari lima dharma positif guntur dilepaskan di gunung salju di sini, membelah pegunungan menjadi berkeping-keping. Tujuh perampok yang mengejar Lin Bai juga melangkah mundur dengan linglung. Di celah ini, Lin Bai Yujian berubah menjadi pita dan menghilang di langit. Susunan penyegel gunung yang dibuka oleh klan kucing putih dan binatang buas salju juga hancur oleh kekuatan Lin Bai yang menelan jiwa pedang. Sepanjang jalan dengan lancar, saat berikutnya, Lin Bai muncul ribuan mil jauhnya, jauh di belakang klan kucing putih dan binatang buas salju yang kuat. Metode rahasia Wu Hun benar-benar menjadi semakin baik. Lin Bai bangga pada dirinya sendiri. Dia memecahkan hukum rahasia roh bela diri dan membantunya lolos dari kematian lebih dari sekali. Sekarang, dia sangat berguna saat dia dipraktikkan. Ningrou, yang berada di tangan Lin Bai, tercengang saat itu. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Bai saat itu sangat mengejutkan. Pedang terbang melawan musuh, guntur, menyerang dan bertahan, maju dan mundur dengan tertib. Setelah menghalangi jalan tujuh perampok dengan pedang terbang, dia segera menggunakan pedang terbang untuk pergi, dan menggunakan guntur untuk menahan para pengejar dan melarikan diri dari surga. Tampaknya ini adalah proses yang sangat sederhana, tetapi tidak ada kesalahan dalam trik dan perhitungan. Awan yang mengalir dan air yang mengalir, seolah-olah Lin Bai telah lolos dari krisis hidup dan mati ini lebih dari sekali. Setelah meninggalkan lembah salju, Lin Bai jatuh di hutan dan meletakkan Ningrou di tanah, tempat ini telah jauh dari lembah salju. Nona Ningrou, mari kita berpisah di sini. Jalan di depan sangat kasar. Saya harap Ningrou dapat menghargai dirinya sendiri. Ningrou duduk di atas salju, menatap Lin Bai dengan senyum menawan di depannya, dan pikirannya tergerak. Terima kasih atas bantuanmu. Ningrou berterima kasih. Lin Bai tersenyum, berbalik untuk terbang ke langit, menginjak pedang terbang, membelah awan, menghilang di cakrawala. Melihat kepergian Lin Bai, Ningrou berjuang untuk bangkit dari tanah, dan segera mengeluarkan token suara dan memanggil para penjaga yang bersembunyi di luar klan kucing putih dan binatang buas salju. Segera, para penjaga itu berkumpul di sekitar Ningrou dengan gugup dan bertanya, "Nona Ningrou, apa yang terjadi?" Kucing putih dan binatang buas salju tiba-tiba membuka pertempuran penutup gunung, dan ada suara yang memekakkan telinga di dalam. Apakah ada yang salah? Ningrou berkata dengan lemah, kembalilah ke kota Tianqi lagi. Bab 3869 Perubahan di kota Tianyi. Setelah Lin Bai melarikan diri dari lembah salju, dia langsung meninggalkan padang es, tidak kembali ke kota Tianqi, tetapi langsung menuju kota Tianyi.
Mengenai lelaki tua berjanggut putih itu, Lin Bai memperkirakan bahwa tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri dari lembah salju. Bagaimanapun, lelaki tua berjanggut putih itu menghabiskan banyak kekuatan spiritual dan pikiran di makam Konglu. Meskipun dia tidak terluka, kekuatannya sangat berkurang. Dan itu juga berada di wilayah kucing putih dan binatang buas salju. Dengan kekuatan lelaki tua itu, saya khawatir sulit untuk menerobos pengepungan. Tetapi Lin Bai tidak berpikir lelaki tua berjanggut putih itu akan mati. Lin Bai menebak bahwa ketika lelaki tua berjanggut putih itu jatuh ke jalan buntu, dia pasti akan selamat. Dia akan memberi tahu kucing putih dan binatang buas salju tentang makam Konglu, dan menukar berita itu dengan kehidupan. Tentu saja, lelaki tua itu harus belajar menjadi pintar. Jika dia memberi tahu semua berita itu kepada kucing putih dan binatang buas salju, dia akan menjadi tidak berguna dan mati. Di antara mereka, lelaki tua berjanggut putih, yang sangat mendalami pemerintahan kota, tentu saja mengerti. Setelah meninggalkan lapangan es, Lin Bai pergi ke selatan dengan pedangnya dan menyeberangi tanah jahat yang tak terbatas. Setengah bulan kemudian, dia tiba di kota Tianyi. Ketika Lin Bai tiba di kota Tianyi, dia mendapati bahwa kota Tianyi sudah penuh sesak. Di jalan, ada banyak orang lain yang berlatih di kota-kota utama. Karena beberapa keluarga memiliki pakaian khusus, mudah bagi Lin Bai untuk mengenali praktisi di kota-kota lain. Misalnya, Lin Bai melihat sekelompok praktisi mengenakan jubah, rumah kuno kota bulan perak, di jalan. Tidak hanya keluarga kuno, tetapi juga murid-murid keluarga kota Yinyu, Lin Bai telah melihat banyak dari mereka, seperti keluarga Xiao, keluarga Gu, keluarga Nangong, keluarga Tong dan sebagainya. Ada juga jenderal, putri, putri dan putri dari kota Lingqiao, yang dapat dilihat di mana-mana. Berjalan di jalan yang ramai, Lin Bai melihat seniman bela diri dari kota Yinyu dan kota Lingqiao di kedua sisi. Dia bingung dan berbisik, aneh, bagaimana mungkin begitu banyak praktisi kota Yinyu dan kota Lingqiao datang ke kota Tianyi. Crow juga sangat terkejut, melihat penampilannya, sepertinya itu adalah makna perang. Apakah kota Tianyi akan berperang? Dengan ragu, Lin Bai berkeliling kota Tianyi selama setengah hari sebelum dia menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali. Di antara 4 kota besar umat manusia, kota Tianyi adalah kota yang paling banyak berhubungan dengan makam naga. Lin Bai datang ke sini untuk mendapatkan beberapa informasi tentang pemakaman naga di kota Tianyi, dan siap memasuki makam gua naga untuk menjelajahi harta karun. Namun, ketika mereka tiba di kota Tianyi, mereka mendapati bahwa kota Tianyi dipenuhi oleh para pelancong dari kota Yinyu dan kota Lingqiao. Seluruh kota bagaikan anak panah yang menancap di tali busur, siap melesat. Saat senja, di lantai pertama penginapan, Lin Bai menemukan tempat di dekat jendela, memesan sebotol anggur yang enak, dan duduk meminumnya. Lantai pertama penginapan juga penuh dengan orang-orang yang datang dan pergi untuk mengobrol satu sama lain dengan sangat gembira. Lin Bai sengaja menyebarkan keenam inderanya dan memperhatikan kata-kata para ahli bela diri di penginapan. Apakah penguburan naga Yuan mengancam untuk menghancurkan kota Tianyi? Tidak. Sangat menakutkan bahwa kota Tianyi telah secara langsung menghubungi 3 kota utama Teran lainnya. Orang-orang kuat dari kota Yinyu dan kota Lingqiao telah berkumpul di kota Tianyi, dan kota Tianqi hanya namanya saja, dan tidak banyak orang kuat. Makam naga sudah lama tidak aktif di makam Dewa Surga. Kali ini, entah angin apa yang meniup mereka keluar. Apa kau tidak tahu? Apa? Apa kau punya informasi orang dalam? Ceritakan padaku tentang itu. Hei, konon ada orang di balik layar dan pendukung penguburan Long Yuan. Di mana orang di balik layar dan pendukung penguburan naga? Omong kosong. Jangan percaya. Konon beberapa waktu lalu, hantu yang mengubur Long Yuan datang ke kota Tianyi untuk melakukan pembicaraan damai, dan berkata bahwa kota Tianyi akan kembali untuk mengubur Long Yuan, kalau tidak kota Tianyi akan hancur dan orang-orang akan mati. Awalnya, kota Tianyi tidak memperhatikannya, tetapi para biksu hantu itu datang dengan kenang-kenangan dari beberapa orang hebat. Hal ini membuat kota Tianyi takut untuk mengundang orang-orang kuat dari 2 kota utama Teran lainnya untuk datang berdiskusi dengan mereka. Orang besar apa? Apakah kau ingat, beberapa bulan yang lalu, ada seorang raksasa yang datang melintasi perbatasan. Dia terluka, dan sekarang dia mengubur Long Yuan untuk menyembuhkan lukanya. Mendengar ini, pikiran Lin Bai kacau, dan dia tidak sengaja menghancurkan cangkir anggur di tangannya. Beberapa orang di meja sebelah Lin Bai melihat. Mereka semua diam, tidak ada yang berbicara. Lin Bai bangkit tegak dan kembali ke kamar. Hatinya bergetar. Dewa raksasa, sembuhkan lukamu di makam naga. Gagak, apakah itu benar?
Lin Bai tidak berani mendengarkan rumor ini, jadi dia bertanya kepada Gagak. Gagak berkata, menurut posisi di mana Dewa Raksasa datang pada hari itu seharusnya berada di sekitar kota Longyuan dan Tianyi. Sekarang tampaknya jika Dewa Raksasa itu tidak berada di kota Tianyi, ia pasti berada di sisi lain dari pemakaman naga Yuan. Lin Bai tampak muram dan menggelengkan kepalanya. Ini untuk mengubur Longyuan untuk menemukan harta karun 3000 Daozun, meningkatkan kultivasi mereka, dan bersiap menghadapi Protoss raksasa. Namun tidak menyangka, Lin Bai sendiri yang menabrak senjata Protoss raksasa. Berdasarkan analisis informasi yang diperoleh hari ini, Lin Bai dengan cepat mengetahui situasi umum masalah tersebut. Dewa raksasa menyembuhkan lukanya di makam Dragon Yuan, dan hantu Xiu yang mengubur Dragon Yuan mengandalkan kekuatan Dewa raksasa untuk melawan kota Tianyi. Selalu ada perseteruan antara kota Tianyi dan makam Dragon Yuan. Biksu hantu dari makam Dragon Yuan datang untuk meminta kota Tianyi menyerah, jika tidak, dia akan menghancurkan kota Tianyi. Kota Tianyi tidak takut mengubur Dragon Yuan, tetapi harus menimbang berat Protoss raksasa. Untuk sementara waktu, kota Tianyi menghubungi 3 kota utama Teran lainnya, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong ke kota Tianyi. Tentu saja, Tianyi Cheng juga mengawasinya. Kota Tianyi tidak memberi tahu Dewa Raksasa di wajahnya bahwa dia akan mengubur naga Yuan untuk menyembuhkan lukanya. Kalau tidak, jika berita itu menyebar, saya khawatir tidak ada yang berani mendukung kota Tianyi. Masalah ini, hanya orang-orang kuat Teran yang akan tahu cerita di dalamnya. Dewa Agung terluka, Gagak. Bisakah kamu melihat bagaimana keadaannya? Lin Bai menenangkan diri dan segera bertanya. Diperkirakan tidak jauh dari kematian. Kata Gagak sambil tersenyum lembut. Dia memikirkan pedang yang menusuk dadanya dari belakang. Gagak itu terkejut. Sungguh keterampilan pedang terbang yang kuat. Itu dapat melintasi kekosongan yang luas dan mempertahankan pedang. Itu dapat menembus tubuh dewa raksasa dengan akurat. Keterampilan seperti itu jarang ada di dunia spiritual. Artinya, Dewa Agung sedang sekarat. Mata Lin Bai menunjukkan keterkejutan. Gagak itu terkekeh, aku tidak bisa mengatakan itu. Menurut penilaianku, Dewa Raksasa seharusnya terluka parah, cukup untuk membunuhnya, tetapi dia tidak bisa mati dalam waktu singkat. Vitalitas Protoss raksasa sangat kuat. Tidak mudah untuk membunuh mereka sepenuhnya. Pedang itu memberikan pukulan berat pada Dewa Agung, tetapi dia juga harus memiliki cara untuk menyelamatkan hidupnya. Bahkan jika dia masih hidup, kekuatannya seharusnya telah sangat rusak. Itu sebabnya dia menyembuhkan. Kalau tidak, dia pasti datang kepadamu. Burung Gagak itu terkekeh. Mata Lin Bai berbinar dan dia terkejut, maksudmu dia tidak memiliki satu kekuatan dari 10. Bahkan jika kekuatannya saat ini tidak ada, kamu tidak dapat mengatasinya. Burung Gagak itu tampaknya memahami ide Lin Bai, dan segera meraung, bahkan jika dia terluka parah, setidaknya dia memiliki kekuatan setingkat Daozun. Wajah Lin Bai pucat dan tak berdaya dengan senyum masam. Unta kurus itu lebih besar dari kuda. Bab 3870 Penanggulangan. Duduk di kamar hotel, Lin Bai memegang dahinya sambil tersenyum masam. Bertemu dengan Dewa Raksasa membawa tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Lin Bai. Lin Bai tahu dalam hatinya bahwa Dewa Raksasa datang untuk dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan burung Gagak sebelumnya, di reruntuhan King, Lin Bai menggunakan roh pedangnya untuk melahap roh Fu Lingdao di Pagoda Funing. Dia baru saja dirasakan oleh Dewa Raksasa yang lewat di sini, jadi dia datang ke makam Dewa. Namun karena suatu alasan, sebelum memasuki makam Dewa, Dewa Raksasa terluka parah, dengan pedang menembus jantungnya dan terluka parah. Namun burung Gagak juga memberitahu Lin Bai bahwa meskipun Dewa Raksasa terluka parah, kekuatannya setidaknya berada di level Daozun. Lin Bai bukanlah orang kuat di level Daozun. Dia bisa melawan sekarang. Menurut catatan tertulis yang ditinggalkan oleh Kong Lu, harta karun 3000 Daozun kemungkinan besar terkubur di Gua Naga. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Lin Bai datang ke kota Tianyi. Namun sekarang Dewa Raksasa itu akan dikubur di dekat Naga Yuan untuk penyembuhan, jika Lin Bai gegabah mendekat, pasti akan membuat Dewa Raksasa itu khawatir. Begitu berhadapan dengan Dewa Raksasa itu, kultivasi Lin Bai saat ini akan sangat berbahaya. Namun mereka semua telah menemukan harta karun 3000 Daozun. Lin Bai tidak rela membiarkan Lin Bai berhenti sekarang. Bagaimana jika Anda tidak berhenti? Sekarang mengubur naga itu sama saja dengan mencari kematian. Di penginapan, saya merenung selama 2 atau 3 hari, tetapi saya tidak punya tindakan pencegahan. Bahkan jiwa pedang melahap Lin Bai, yang ia andalkan sebagai kartu terakhir, tidak berguna di bawah kutukan penguburan Protoss raksasa.
Jika dipaksa membunuh Protoss raksasa dengan menelan jiwa pedang, tidak diragukan lagi itu adalah meminum racun untuk memuaskan dahaga seseorang dan mencari jalannya sendiri menuju kematian. 3 hari kemudian, burung gagak itu melihat bahwa pikiran Lin Bai semakin kuat dan kuat. Tampaknya ia memiliki niat untuk menyerahkan 3.000 harta Tao untuk sementara waktu. Lin Bai ingin menghindari kekuatan dewa raksasa. Menurut burung gagak, dewa raksasa terluka parah dan tidak dapat disembuhkan dengan obat apapun. Sekarang dia sepenuhnya bergantung pada metode rahasia untuk bertahan hidup. Pada tingkat ini, dalam waktu 1 atau 2 tahun paling lama, dewa raksasa akan mati di makam dewa. Setelah kematian dewa raksasa, Lin Bai berusaha mencari cara untuk mengubur Long Yuan, yang merupakan cara yang baik. Lin Bai, Dewa Agung ada di sini untukmu. Bahkan jika dia tahu dia akan mati, dia pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menemukan keberadaanmu di makam dewa di napas terakhir hidupnya. Bahkan dia akan membawamu sampai akhir dengan cara apapun. Menunggu kematian bukanlah pilihan yang baik. Burung gagak itu melihat tipu daya di hati Lin Bai dan segera mulai membujuknya. Mendengar perkataan burung gagak itu, Lin Bai kembali tidak berdaya. Lin Bai berpikir bahwa burung gagak itu benar. Jika identitasnya berubah, Lin Bai adalah seorang pemburu dan dewa raksasa adalah mangsa. Bahkan jika Lin Bai terluka parah, dia pasti akan keluar di saat-saat terakhir hidupnya untuk mencari mangsa dan mati bersamanya. Dendam antara dewa raksasa dan klan Tuntian hampir mustahil untuk dihilangkan. Karena Dewa Agung datang untuk ini, sekarang kamu tidak punya pilihan lagi. Atau duduk dan menunggu kematian, menunggu Dewa Agung datang dan membunuhmu, lalu pergi dan membunuh semua kerabat di sekitarmu. Atau kau akan pergi dan membunuh Dewa Agung sekarang juga. Jika kau ingin melarikan diri, entah kau melarikan diri ke sudut makam dewa atau ke tanah kuno, dewa raksasa akan mengikutimu. Wajah Lin Bai tampak berwibawa. Mendengarkan perkataan gagak itu, dia tampaknya telah mencapai akhir. Apakah hanya ada satu perang dunia? Namun, kultivasi hari ini, 3 segel dan 2 prajurit adalah kartu terakhir Lin Bai. Mengingat teknik pedang 1, yang diciptakan oleh makhluk yang sulit dibunuh antara langit dan bumi, Lin Bai berspekulasi apakah kultivasinya sendiri dapat membunuh para dewa raksasa. Bagaimanapun, itu adalah dewa raksasa yang sebanding dengan level Daozun. Lin Bai berdiri di jendela, seluruh orang itu memancarkan napas suram, seolah-olah lubang hitam telah terbentuk di sekujur tubuh, menelan semua cahaya antara langit dan bumi. Melihat ke arah penguburan Yuan Naga, wajah Lin Bai secara bertahap menunjukkan sedikit niat membunuh. Karena kita tidak dapat melarikan diri, kita hanya dapat bertarung langsung. Jika kau ingin membunuh dewa raksasa ini, kau tidak bisa merebutnya dengan paksa, tapi dengan kebijaksanaan. Aku tidak pandai berkultivasi. Satu-satunya kekuatan yang bisa membunuh para dewa raksasa adalah pedang iblis dan teknik pembantaian naga pedang 1. Itu tidak cukup. Aku butuh lebih banyak harta karun. Mana mungkin ada harta karun untuk membunuh para dewa besar? Wajah Lin Bai yang muram tiba-tiba menunjukkan jejak tekad, dan berkata dengan suara rendah, "Gagak, aku akan mengubur gua naga dan menemukan harta karun 3.000 guru Tao. Ini mungkin harapan terakhirku untuk membunuh dewa raksasa ini, tetapi kau harus melakukan yang terbaik untuk membantuku. Kalau tidak, aku tidak akan membayar kembali uangnya." Lin Bai berkata kepada Gagak dengan serius. Gagak menatap, marah di sekujur tubuhnya, gemetar, dan meraung kepada Lin Bai, kau. Apakah masuk akal bagimu untuk tidak membayar kembali uangnya? Lin Bai berkata dengan suara rendah, semua harta karun dalam harta karun 3.000 Daozun tidak ternilai harganya. Jika kita dapat menemukan harta karun ini, aku hanya perlu kitab suci lengkap dari bab Daoti 5 elemen dan sepertiga harta karun dalam harta karun itu, dan sisanya akan menjadi milikmu. Nilai harta karun itu cukup untuk melunasi semua hutang di antara kita. Tapi aku punya satu syarat. Semua harta karun di dalamnya harus diprioritaskan kepadaku. Kamu tidak boleh keberatan dengan setiap harta karun yang aku pilih. Pupil burung gagak itu bergerak sedikit, dan akhirnya mengangguk, bagus, setuju. Mendengar persetujuan burung gagak itu, Lin Bai segera berkata, karena kamu telah setuju, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan kepadamu. Bulu-bulumu dapat melindungi napas. Bisakah dewa raksasa merasakan jiwa pedang menelanku melalui bulu-bulumu? Burung gagak itu berpikir serius, selama kamu tidak menggunakan kompas dewa raksasa dan tidak memasuki dalam jarak 100 meter dari dewa raksasa itu tidak dapat merasakan jiwa pedang menelanmu. Setelah mendengar ini, Lin Bai merasa senang, baiklah, saat kita memasuki lubang pemakaman naga, kau akan melindungi napasku dengan bulu. Semua buluku harus dilucuti, jangan repot-repot, aku akan memberimu gaun.
Seru Gagak. Saat dia berbicara, cincin di pergelangan kaki Gagak itu berkelebat, dan jubah hitam terbang keluar darinya dan jatuh ke tangan Lin Bai. Lin Bai melihatnya dengan saksama dan menemukan bahwa jubah itu terbuat dari bulu. Setelah jatuh ke telapak tangan Lin Bai, jubah itu menjadi ilusi dan berubah menjadi gaun panjang hitam biasa. Jubah ini terbuat dari buluku sendiri. Itu bisa menutupi napasmu, kata Gagak sambil tersenyum bangga. Wajah Lin Bai menjadi hitam, mengapa kau tidak mengeluarkannya lebih awal? Gagak melengkungkan mulutnya dan berkata, ini adalah harta karunku. Mengapa aku harus memberikannya kepadamu tanpa alasan? Lin Bai terdiam dan masam, dan merasa bahwa Gagak itu benar. Tetapi ketika Lin Bai melihat jubahnya, sudut matanya menyapu ke arah cincin penyimpanan di pergelangan kaki Gagak itu. Berapa banyak harta yang ada di cincin penyimpanan ini? Hanya untuk mengatakan bahwa mantel bulu ini, hanya dengan efek menyembunyikan napas, jika Anda membawanya keluar untuk dijual, harganya pasti sangat tinggi. Secara khusus, itu juga dapat menyembunyikan napas menelan jiwa. Jika diletakkan di dunia luar dan diketahui oleh orang-orang Tuntian, diperkirakan banyak orang Tuntian akan memperebutkannya.